Ini top 5 kesamaan pemerintah sama penjajah. Waduh, gak bahaya tak? Kami ngerekam langsung bukti-buktinya, dan yang nomor 5 bahkan nunjukin kalau pemerintah justru lebih brutal daripada kolonial. Hah? Emang iya? Waktunya buka mata buka hati karena ini fakta edisi kemerdekaan yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Pertama, pemerintah kolonial Belanda dulu nerapin domain verklaring yang intinya mengklaim kalau semua tanah yang gak bisa dibuktiin kepemilikannya oleh rakyat secara formal adalah milik negara kolonial. Aturan ini akhirnya mengabaikan hak-hak adat dan mempermudah penguasaan tanah besar-besaran. Nah sekarang, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah. ada konsep hak menguasai negara yang walaupun dalam konstitusi disebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi pada praktiknya justru berkebalikan. Kami masih merekam warga adat yang kehilangan rumah, tanah, bahkan penghidupannya di banyak proyek strategis nasional yang mengambil lahan warga. Kami membahasnya detail di film dan serial Kanal Indonesia Baru. Kedua, marginalisasi masyarakat adat. Pemerintah kolonial memandang masyarakat adat sebagai primitif dan penghalang kemajuan. Hak-hak mereka tidak diakui dan kedaulatan mereka diabaikan. Sekarang, di banyak kasus, pola yang sama masih berlanjut. Misalnya, dalam kasus seperti hutan Meratus, meskipun niatnya untuk konservasi lewat taman nasional, pemerintah cenderung mengabaikan kedaulatan dan kearifan lokal masyarakat adat. Hak-hak mereka dipandang sekunder dibandingkan dengan rencana pembangunan atau konservasi yang bersifat top-down. Masyarakat adat diposisikan sebagai objek yang harus diatur, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan pengetahuan untuk mengelola tanahnya sendiri. Padahal masyarakat adat punya pengetahuan dan praktik panjang menjaga alamnya loh. Ketiga, penghisapan sumber daya. Dulu, pemerintah kolonial menerapkan kultur stelsel, di mana rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor, dan hasilnya diambil untuk memperkaya kerajaan Belanda. Sekarang ada pola sejalan di praktik eksploitasi sumber daya seperti industri kelapa sawit dan tambang nikel. Meskipun tidak ada tanam paksa, logika dibaliknya sama. Sumber daya alam dieksploitasi besar-besaran untuk kepentingan ekonomi yakni ekspor dan devisa. Dan keuntungannya tidak merata, seringkali tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Kami merekam kalau justru masyarakat lokal terkena dampak buruknya, dari mata pencaharian, kesehatan, sampai ruang hidup yang hancur. Keempat, penggunaan hukum represif. Di era kolonial, pasal-pasal seperti delik pers dan Hadsai-Artikelen atau pasal penyebar kebencian digunakan untuk melindungi kehormatan dan martabat Raja Belanda, simbol-simbol negara kolonial, serta mengamankan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dari kritik dan pergerakan nasionalis. Nah, KUHP baru dalam UU nomor 1 tahun 2023, meskipun penjelasannya membedakan antara kritik dan penghinaan, pasal 218 dan 240, secara substansial dinilai tetap memberikan landasan hukum untuk mempidanakan ucapan, tulisan, atau tindakan yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan institusi negara. Kelima, simak ini baik-baik. Esensi dari kolonialisme adalah soal tanah. Begitu ada hukum agraris itu yang GU 75 tahun ya. Kemudian setelah merdeka itu sekarang 100 menjadi 190 tahun dengan undang-undang IKN HGI. lebih brutal dari kolonialisme. Agrarisme. Kamu bisa simak bahasan utuh kami di obrolan pikir jurang di channel Indonesia Baru. Dan kamu juga bisa bantu kami lewat tiket sukarela biar bisa terus lanjutin produksi karya jurnalistik soal wajah Indonesia yang jarang dilihat.